Hati itu api, pikiran itu besi atau kayu. Api itu tidak ada batasnya. Jadi yang disebut iroda itu hati. Kemauan itu dari hati, pikiran tidak punya kemauan. Yang punya kemauan itu hati. Nah kemauan itu ada batasnya enggak? Kamu mau tak kasih uang 1 juta? Mau? Hatimu mau enggak? Mau? 1 miliar, 1 triliun, 10 triliun, enggak pernah enggak mau, hati enggak ada batasnya. Kamu ngorek ini, ya set, kamu bakar ini, set, ya, terus karpetnya terbakar. Itu terbakar, semua payon terbakar, rumah terbakar, tetangga terbakar, sak bangkalan terbakar, bisa enggak? Terus kapal di pelabuhan ikut terbakar, ke Surabaya, Surabaya ikut terbakar, seluruh pulau Jawa terbakar, bisa enggak dari ini tok seluruh dunia terbakar? Karena api tidak ada ukurannya. Kalau beras ada ukurannya 1 kilo, 2 kilo, ya. Kalau kayu ada ukurannya 1 meter, 2 meter, ya. Kalau suhu ada ukurannya, temperatur ada ukurannya. Tapi kalau api tidak ada ukurannya. Dia bahkan bukan benda. Api itu tidak ada, cahaya itu tidak ada. Yang disebut cahaya adalah partikel-partikel udara disorot oleh sesuatu yang disebut cahaya yang tidak kelihatan, terus di kornea matamu dia kelihatan sebagai sesuatu yang terang. Tapi itu bukan cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ardh, bukan Allahu yunawir, tapi Allahu nur. Jadi Allah itu sendiri cahaya, maka tidak mungkin cahaya kelihatan. Yang disebut kelihatan dan terang itu adalah pertemuan antara partikel-partikel yang ditimpa cahaya dengan sistem penglihatan kita. Tapi cahaya itu sendiri tidak kelihatan. Jadi api juga begitu. Api tidak ada batasnya. Nah hatimu itu maunya apa saja. Pak Muzamil mau kawin 8? Mau. Koma 16? Mau. 24? Mau. Kalau diturutin mau. Nah, Dek, hati itu kerjanya adalah berkemauan. Kemauan itu akan merusak manusia kalau tidak pada batas yang tepat. Betul enggak, Mas? Sekarang yang mengukur baju siapa? Hatimu atau pikiranmu? Hatimu segini, sekian meter, apa? Bajumu sekian meter, sekian sentimeter, itu yang ngatur pikiran. Jadi, al-misbahu fi zujajah. Jadi hatimu itu ditemani oleh tabung kaca. Tabung kaca berarti kalau tabung kaca itu berarti kan ada regulasi, ada margin. Kalau dalam ekonomi ada margin, ada batas tertentu. Jadi gejolak hati itu dibatasi oleh pikiran. Kalau pikiranmu merasionalkan terus kemauanmu itu, maka lama-lama hatinya juga tidak terlatih hanya untuk berkemauan tanpa batas. Nah karena engkau belum memanage pergaulan dan fungsi antara pikiran dengan hatimu, maka sekarang kamu bingung dengan gejolak dan kecamuk tadi itu. Nah monggo, sekarang dilatih kemauan hati. Kalau maunya kan misalnya Anda datang ke prasmanan, maunya kan makan semua. Gulai ini ya enak, sate ini ya enak, rawon ini ya enak. Semua mau, tapi kan pikirannya mikir, gulai saja. Setengah piring saja, satenya 2 saja. Itu pikiran. Nah, kerjakan akal pikiran, fungsi akal pikiran itu dengan tertib supaya hatimu terbatas. Nanti akan ada disiplin antara hati dengan pikiran. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau engkau tidak, ini fungsinya 2 ini kan berbeda. Yang satu berkemauan, yang satu membatasi kemauan. Yang ini melampiaskan, yang ini mengendalikan. Hidup itu cuma 2. Mengendalikan atau melampiaskan. Aslinya manusia, yang namanya nafsu, itu melampiaskan. Outputnya adalah pelampiasan. Tapi kalau yang namanya iman, yang namanya syariat, yang namanya akal, ya'qilun, yatafakkarun, itu adalah mengendalikan. Betul enggak? Nah hidup itu adalah menaklukkan pertarungan antara pelampiasan dengan pengendalian. Nah engkau khalifahnya, engkau yang mengatur batas-batasnya itu. Maka hati itu sudah diniati aja suruh bertapa dia. Jadi yang muncul nanti bukan keinginan tapi kebutuhan. Kan perutmu bilang sendiri bahwa kamu butuh makan, nggak perlu hati. Gitu Mas? Kan perutmu yang ngasih tahu kamu lapar. Gitu kan?
Jadi kalau bisa jangan menuruti keinginan, tapi penuhilah kebutuhan. Cukup. Nah kalau kebutuhan itu pikiran yang lebih tahu daripada hati. Kalau hati maunya semua. Maka hati dikasih iman oleh Allah. Gitu loh. Andaikan pikirannya tidak pinter, tidak sekolah, tidak terdidik, hatinya kalau ditemani iman, dia akan membatasi dirinya dengan sendirinya. Dirasakan, sudah cukup ini. Sudah mulai mau kenyang, tak berhenti aja. Kata Rasulullah kan, makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Tidak pakai pikiran juga aslinya bisa. Asal kamu setia kepada imanmu. Karena iman juga akan memberitahukan secara rohania batas-batas itu kepada hatimu. Kira-kira gitu. Ini pelajaran tasawuf malam hari. Jangan ya tasawuf ya biasa, hidup tuh kayak gitu. Jangan dilampiaskan terus nanti kamu hancur. Kerakusan, keserakahan itu tidak ada aplikasinya. Enggak mungkin kamu rakus. Maka kamu jangan cari duit terlalu banyak hanya untuk karena kerakusan letaknya tidak di badanmu tapi di dalam khayalmu. Wah saya punya duit segini, wah saya punya deposit segini, wah saya punya mobil segini. Berarti kamu bisa enggak punya mobil 4 kamu nikmati semua? Tidak bisa toh. Kamu punya rumah kamarnya ada 25. Kamu nikmati enggak kamar 25? Tidak bisa. Wong kamu tuh menikmati kasur aja enggak bisa. Makanya saya tuh sangat jarang tidur di kasur. Saya tidur di kursi. Apa sebabnya? Long turu kok. Tidur kan enggak tahu bedanya kasur sama tikar. Ya aneh orang beli kasur itu. Kan kalau tidur enggak terasa. Kalau tidur kan enggak tahu kasur apa kursi enggak tahu. Wong tidur kok urusannya kok kasur. Itu orang gila. Ya enggak juga sih ya. Cuman ya kalau saya tuh mikirnya ekstrim gitu lah. Iya, wong pura kok butuh kasur. Wong kalau tidur itu enggak ngerti bahwa itu kasur toh. Enak toh Mas? Kalau Anda hidup kayak saya enak, hemat. Tapi bojomu lesu. Oke gitu ya Mbak Islamia. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, enggak apa Mas ya? Enggak apa-apa, oke. Tapi habis ini lagu satu dulu atau kita puncai? Atau lagu dulu baru pertanyaan? Lagu apa saya kira?